sih ada beberapa hal yang secara nggak subliminal masuk gitu ya, karena dari film lain segala macam. Cuman nggak udah bukan yang disengaja, tapi karena memang prosesnya seperti itu. Tapi yang sesuatu yang mungkin yang menarik adalah bahwa kalau kita ngomong tadi ya, ada satu efek yang ada di trailer. Jadi bukan spoiler, di mana Andi akhirnya dia mendapatkan luka akibat daripada santet itu. Tadinya saya ada referensi yang serem gitu, yang saya kasih gini aja gitu. Tapi akhirnya dari aslinya malah enggak, ini aslinya kayak gini, ada fotonya nih dia. Dan ternyata walaupun nggak seserem yang saya jadi referensi, tapi ternyata itu yang lebih real gitu. Dan akhirnya kita go sama yang tidak seserem yang ini, tapi lebih real. Dan akhirnya pas setelah syuting dan akhirnya diedit, saya lihat dan iya ya kayaknya emang benar kayak begini nih gitu. Jadi dan itu bukan CGI. Jadi kita didukung sama makeup yang sangat bagus, Erna ya, Erna Puspanawati, dia salah satu yang terbaik di industri ini. Dan pada saat hasil karya dia tuh kita sendiri lihatnya tuh yang ini. Iya. Tadi trailer juga kayak dan itu sendiri tuh. Dan itu sangat membantu ya, kan ya. Sangat membantu banget. Dan itu juga aku ngelihatnya sendiri juga kayak gatal sendiri jadinya. Kayak emang ngerasain apa yang ada di tangan ini, pengen garuk gitu bawahnya. Padahal itu makeup effect. Iya. Semua. Siap, terima kasih Mas Aman ya Mas, siap. Terima kasih. Selanjutnya boleh yang di belakang dulu ya, ini baru ke mana? Oke, siap. Ini dulu baru nanti ke belakang. Boleh silakan nama, media dan pertanyaannya. Aku Edman dari Film Club, mau nanya untuk Mas Rizal. Racun Santet ini jadi tantangan baru untuk Mas Rizal karena ini horor Kalimantan. Aku coba mau nanya, ini film bakal lebih serem dari Exhuma kan? Karena ada cerita wah ini seru banget sampai ada adegan rumah rubul segala macam gitu aja. Terima kasih, silakan Mas Rizal. Satu film itu serem atau tidak pastinya bukan saya yang nilai. Penilaian ada pada penonton masing-masing, dan itu penonton masih nilainya si A akan ngomong ini, si B ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya nggak bisa. Dan misalnya semoga bukan semoga sih, semoga menjadi satu experience yang seru. Film Racun Santet. Iya, yang nanya sinetfil nih soal ini Mas. Jadi siap, terima kasih ya Mas Rizal. Selanjutnya, oke silakan. Ya belakang dulu nanti baru ke tengah. Sorry, saya Bagas dari Berita Nasional. Mau nanya sih untuk Mas Suno Soraya atau Mas Rizal mungkin bisa jawab. Ini kan spesifik banget ya, santet Kalimantan yang jujur saya pribadi baru dengar. Maksudnya awal-awal memilih cerita ini tuh latar belakangnya apa dan tantangannya gimana sih pas riset gitu loh, karena kan jarang didengar orang gitu sih. Terima kasih. Silakan Pak Sina. Kalau pertama kali pilih cerita ini, saya ambil cerita ini kan kisah nyata. Itu utamanya dulu. Dibaca kisah nyatanya dan terasa bahwa ini bisa terjadi atau enggak, ceritanya relate atau enggak, siapa yang bakal nonton, umurnya berapa, itu semua dipertimbangkan dulu untuk memilih cerita dan apakah ini cukup beda dari horor yang ada, apa yang kita bisa bikin supaya ini mempunyai penontonnya sendiri. Penilaiannya sih justru dari situ ya. Salah satunya ya kisah nyatanya itu jadi ceritanya nggak terasa seperti dibuat-buat, mengada-ada. Itu salah satu alasan yang saya pilih dulu gitu. Dan emosional antara karakternya dan segala macam juga ada lebih deep gitu. Jadi bukan hanya mempertunjukkan teror atau hantu gitu, tapi lebih ke kultural dan bisa dipercaya gitu, lebih ke arah sana. Yes, untuk pengalaman risetnya sendiri ya, riset ceritanya seperti apa Pak? Riset ceritanya. Riset ceritanya kebetulan ada tokoh aslinya. Jadi tokoh aslinya kita panggil dari Kalimantan ke sini, kita ngobrol berkali-kali, kita panggil ke sini, kita kenalin nama cast-nya juga. Mereka juga sempat ngobrol sama tokoh aslinya dan itu dengan sangat detail, dan kalau dia salah atau apa di skenario-nya kita perbaikin lagi. Ada yang terasa bahwa ini beda deh, coba kita tanya lagi, datang lagi mereka, kita tanya lagi, begitu ya, itu berulang-ulang selama mungkin 6 bulanan gitu. Siap, terima kasih Pak Saraya. Mas Rizal mau menambahkan mungkin atau cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya ada di sebelah mana? Oke, di tengah.
tengah dulu ya. Nanti baru belakang. Ya, silakan. Nama, media dan pertanyaan. Selamat sore, saya Yovan dari Pringles. Saya apresiasi banget Soraya bikin film ini dengan cast baru ya, pendatang baru. Saya sempat bertanya-tanya nih siapa, mungkin belum pernah lihat kan, tapi saya apresiasi banget ke punya wajah baru, aktor baru. Nah dari Pak Sunda sendiri pemilihan Federica Kalau dan Farah ini apa yang bikin klik mereka itu pemeran cocok untuk Andi dan Maya ya. Kemudian satu buat Mas Rizal, treatment horror sendiri saya melihat ada sedikit sentuhan body horror, terus juga ada paranormal activity, atmosfer ini juga dapat tuh situ. Terus kemudian juga apakah di sini ada gore-nya juga, dan kemudian rencananya ini bawa ratingnya berapa? Itu aja. Rating untuk filmnya. Yes. Silakan Pak Sore. Terima kasih Mas Yovan. Cast ya, pemilihan castnya gimana? Saya serap dengan kita punya casting proses di kantor ini memang cukup dalam dan cukup brutal. Kita cek terus, kita coba terus, kita baca line dan segala macam. Biasanya kalau saya baca skenario itu saya bisa kira-kira tahu suaranya dulu yang cocok siapa gitu. Dan bagaimana membuat sesuatu yang terasa baru gitu, terasa bahwa ini tokoh aslinya juga gitu. Itu fokus utamanya gitu. Nah terus actingnya juga salah satu yang paling penting. Dan menurut saya mereka berdua actingnya nanti dilihat aja sangat-sangat brilian, luar biasa sekali, dan cepat ya reaksinya, nangisnya segala macam cepat sekali. Dan saya nggak sangka, saya pikir tadinya harus diajarin dengan lama dulu, tapi sebelum saya bilang apa-apa performance-nya udah 99% menurut saya gitu. Dan menurut saya mereka ini pas untuk menjadi Andi dan Maya, merepresentasikan tokoh ini. Menurut saya itu sih makanya kepilih. Yes. Untuk rating Pak, gimana tadi pertanyaannya? Filmnya sih belum sensor ya, tapi harusnya sih 13. Filmnya belum selesai ya, saya masih ngerjain. Mungkin 13 tahun mungkin, kita lihat ya. Yes. Ya. Terima kasih Mas Rizal. Selanjutnya ke Mas Rizal, tadi treatment yang diberikan dari trailer sudah dikasih di-spill lah dikit-dikit gitu ya Mas. Ya, jadi ini sih kayaknya masuk ke genre-nya horror misteri ya, misteri horror. Sangat atmosferik. Saya sebenarnya kurang paham juga pengertian body horror, tapi kalau misalnya bahwa body horror pengertiannya adalah di mana badan seseorang itu terjadi sesuatu yang mengerikan, ya itu berarti masuk ke kategori body horror juga karena terjadi sama korban selanjutnya ya. Kalau mengenai gore kita tidak, karena di sini tadi horror misteri yang pendekatannya atmosferik. Siap. Terima kasih Mas Rizal untuk ini. Aman ya Mas Yovan. Siap. Selanjutnya silakan teman-teman ada di situ satu. Ya. Mana dulu? Pak yang dulu. Oke, silakan Maya. Nama saya Dian. Pertanyaan saya untuk Pak Sudil dan Ujang. Kenapa syutingnya bukan di Kalimantan Selatan, misalnya di Banjarmasin gitu, tapi seluruh syutingnya ada di Jakarta? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa mata keduanya itu di strip hitam ya, seperti tersangka, atau calon napi tertuduh gitu ya? Kenapa harus begitu? Karena ini kan foto Federica dan Fahad ini bukan tokoh aslinya. Fahad. Iya, Fahad. Iya, kenapa bukan aslinya ini kan? Ini foto 2 bintang film. Makasih. Terima kasih. Silakan Mas. Kita nggak syuting semuanya di Jakarta, kita syuting di Banjarbaru juga. Ya, tadi trailernya kan dilihat ya perairan semuanya itu di Banjar. Saya kuota kedua. Wah, belum nonton? Belum. Yang sebagian belum datang tadi ya berarti. Nanti sudah. Ada sebagian di Kalimantan, interior di Jakarta, ada beberapa di Jakarta juga kayak jalanan hanya untuk lebih praktikal aja ya, lebih gampang buat kita. Tapi yang harus di Kalimantan semuanya kita syuting di Kalimantan, di Banjarbaru. Di Banjarbaru dan mereka ada bagian atasnya apa namanya sana? Yang di atas. Nama daerah Apa itu? Ya ada Loksado ya, di Loksado, di perairan situ cukup banyak kita ambil di sana. Dan juga
Jadi kalau seperti kita replika aja gitu. Jadi karena memang jadi tetap menghargai bentuk daripada rumah dan Kalimantan, cuman kita bikinnya di Jakarta. Iya, karena waktu kita mau syuting di rumah adat di sana peraturannya banyak banget. Iya. Kita harus menjaga peraturan itu. Jadi saya bilang kita bangun aja rumahnya di sini gitu. Ya, jadi kita bangun di studio di sini rumahnya. Persis gitu, idenya gitu. Terkait poster ya. Ini bukan buron, ini korban. Nah, Korban santet. Matanya ditutup, makanya yang matanya ditutup kan korban buron atau orang yang nggak boleh diketahui kan. Ya, korban buron atau orang yang nggak boleh diketahui identitasnya. Ini mereka tidak mau diketahui identitasnya. Mereka adalah korban santet gitu. Idenya sih itu. Gitu Pak ya. Ya, terima kasih Mas Surya. Ya silakan Mas Arul tadi ya, sekalian dulu ya sebelahnya nanti baru belakang. Silakan. Terima kasih. Yang lain sih ditanya Pak, sebagian terakhir. Dari itu mau nanya apa? Yang jelas saya setuju dengan Pak Sudir. Ada sesuatu yang baru dari teman-teman Soraya Mesin karena membolehkan atau memberikan kesempatan kepada Fahad dan Frederica. Ini ada wajah-wajah baru yang karena saya sebagai orang Bugis dekat dengan orang Banjar, saya lihat memang wajah-wajah orang Banjar seperti itu. Fahad mewakili kaum Ba'alawi. Memang banyak kabar Pak di sana. Dan wajahnya seganteng kamu Pak. Jadi hidungnya mancung gitu ya. Dan kemudian memang ganteng seperti Fahad. Kalau Frederica saya melihatnya orang Anggan. Kalau orang Anggan itu orang Banjar gitu kan. Jadi beda-beda tipis gitu Pak. Berarti believable ya kalau ya. Iya, Yes. saya sangat